Setelah sekian lama nunggu, akhirnya manhwa Solo Leveling Ragnarok udah rilis. Wuhuu! Langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dibuka dengan hal yang sangat-sangat besar dalam dunia Solo Leveling, yaitu keberadaan para absolut atau god. Sejak zaman dulu, para makhluk-makhluk agung tersebut telah menciptakan banyak sekali alam semesta. Dalam proses tersebut, banyak bahan, jiwa, dan hukum lahir. Namun para absolut yang merasakan kebosanan yang tak terhindarkan menemukan bentuk hiburan baru, yaitu menyaksikan perang ciptaan mereka. Bagi absolut, menyaksikan perang ciptaannya sendiri itu sangat menyenangkan. Berbagai macam ciptaan mereka harus bertempur dan mati di perang tanpa akhir, hanya untuk menghilangkan rasa bosan para absolut. Sampai terjadi sebuah insiden. Salah satu absolut dibunuh oleh ciptaan mereka sendiri. Absolut lainnya dari berbagai macam dimensi mulai berbondong-bondong untuk menyaksikan dunia tanpa tuan itu. Dan terfokus pada satu hal, sebuah entitas kuat yang tak bertuan. Mereka yang pertama kali menaklukkannya akan menjadi pemiliknya. Sung Soho yang saat ini sedang dalam fase akhir masa SMA berbincang dengan teman sekelasnya. Dia memberitahu kalau dia diterima masuk ke Universitas Seni Korea. Seketika teman-temannya pun kaget. Bagaimana bisa orang sekasar dirimu bisa diterima ke Universitas Seni? Tapi Sung Soho menjawab dengan tertawa bangga. Selamat Sung Soho, kau berhasil diterima di Universitas Seni. Tapi sejak kapan kau bisa menggambar? Lee Eun-chol berandalan di sekolah yang pernah dihajar Sung Soho saat awal kepindahannya. Cek video di sini kalau yang penasaran. Tapi masih berani mengganggu Sung Soho. Seperti berandalan pada umumnya, tinju yang berbicara. Tapi dengan sigap, Sung Soho menghindarinya dan langsung mendaratkan lututnya ke wajah berandalan itu. Tiba-tiba dari tinju tangan Lee Eun-chol keluar sebuah aura yang kuat yang membuat semua orang tercengang. Untungnya, Sung Soho berhasil menghindari pukulan itu. 2 tahun kemudian, Sung Soho yang sudah menjadi mahasiswa tahun kedua, di perjalanannya menuju kampus, Sung Soho melihat evakuasi di mana sebuah gate muncul. Semua orang yang bukan hunter dilarang mendekat karena akan berbahaya. Gate pertama kali muncul 3 tahun yang lalu di seluruh dunia dan menyebabkan perubahan besar terhadap umat manusia. Gate yang muncul merupakan sebuah portal yang terhubung ke dungeon yang berisi monster. Tapi seperti hukum sebab akibat, setelah perubahan yang terjadi, manusia juga mulai berubah. Individu khusus yang bisa mengendalikan magic yang disebut sebagai awaken mulai bermunculan. Di dunia yang penuh kekacauan ini berhasil dinetralisir oleh seorang awaken bernama Wo Jinchul yang membentuk asosiasi hunter dan mengumpulkan para awaken. Setelah orang tua Sung Soho menghilang dan keselamatannya bergantung pada orang lain, yang tersisa hanya kekosongan yang diisi dengan rasa ketidakberdayaan. Saat tiba-tiba asisten pengajar mengomentari gambar Sung Soho, barulah dia tersadar dari lamunannya. Saat yang sama di depan gate yang sedang terbuka, beberapa hunter baru saja keluar. Dia mengatakan kalau mereka menemukan beast baru dengan bentuk seperti manusia, tapi menyemburkan api biru dari mata dan mulutnya. Menyerang dengan cakar dan taring, tapi kemampuan membunuhnya sangat rendah. Saat tiba-tiba muncul api biru yang sama di luka yang ada pada kaki Kim Jung So, dan dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Keributan itu terdengar sampai di ruang kelas Sung Soho. Saat mereka memeriksa apa yang terjadi dari jendela, mereka terkejut dengan kekacauan yang sedang terjadi. Orang-orang saling menyerang satu sama lain dengan mata dan mulut yang menyemburkan api biru. Saat mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan, seorang yang sudah terinfeksi meluncur ke arah mereka dari seberang gedung dan langsung menerobos kaca. Orang itu menyerang secara membabi buta. Saat Sung Soho berusaha melarikan diri, salah seorang rekannya tidak bisa melarikan diri. Orang itu meminta tolong pada Sung Soho, tapi dia lari dan mengatakan akan memanggil hunter. Sung Soho tahu itu hanyalah alasan, karena tidak ada hunter di sana dan saat itu tiba, dia pasti sudah terlambat. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dia seorang non-awaken. Saat itu, Sung Soho teringat, jika itu ayahnya, apa yang akan dia lakukan? Monster itu bergerak dan bersiap menyerang mahasiswi yang ditinggalkan sendirian itu. Saat tiba-tiba, Sung Soho kembali datang dan menyerang monster itu. Saat itulah muncul sebuah window pemberitahuan, Anda telah memenuhi hidden quest, Courage of the Helpless. Saat tiba-tiba waktu berhenti, Sung Soho terkejut dibuatnya.
Apalagi saat tiba-tiba sebuah window muncul di depannya, mengatakan bahwa dia sudah menjadi player. Saat itu dia teringat dunia mimpi seperti game yang dialami. Kalau dia bisa bertarung seperti itu, maka tidak ada alasan dia tidak menjadi player. Saat dia memutuskan untuk menerima, Sung Soho langsung mendapatkan hadiah dari Hidden Cash sebelumnya. Lalu muncul quest baru di hadapannya, yaitu tutorial untuk mengalahkan Mistburn dan naik level. Di atas kepala para monster, Sung Soho bisa melihat nama dan rank mereka. Semakin pekat nama mereka, maka semakin kuat kekuatannya. Sung Soho langsung menerjang mereka dan berhasil mengalahkan non-awakened Mistburn. Dia kembali menerjang di rank Awakened Mistburn, tapi tentu itu tidak mudah. Sung Soho menerima serangan yang cukup keras. Dia tahu jika terkena serangannya, Sung Soho bisa berubah menjadi Mistburn. Tapi untungnya, berkat hadiah yang dia dapatkan sebelumnya, dia berhasil menghilangkan efeknya. Saat monster itu semakin menerjang Sung Soho, dia memusatkan semua poinnya pada kekuatan. Sung Soho menyerang di rank Mistburn itu dan berhasil mengalahkannya. Sung Soho yang hendak memeriksa kondisi di luar sana melihat keluar jendela saat tiba-tiba seorang Mistburn lainnya menyerang ke arah Sung Soho dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Sung Soho berhasil menghindari serangan si rank Awakened Mistburn. Kekuatannya cukup dahsyat untuk bisa Sung Soho hadapi secara langsung. Hanya dengan sekali tebas, dia bisa membelah tembok di dalam ruangan itu. Sung Soho berusaha untuk lari dan berpikir bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu. Tapi monster itu tidak mengejar Sung Soho dan mengganti targetnya pada 3 orang mahasiswi yang sedang menunggu di atas gedung. Monster itu langsung melompat dan menyerang mereka semua. Sung Soho yang tidak bisa membiarkan itu segera menyusul. Meski terlambat untuk menyelamatkan mereka, Sung Soho bertekad untuk tidak membiarkan monster ini bebas. Sung Soho menyerang dan terus menyerang dengan tangan kosong, sampai si rank Awakened Mistburn itu menyerang Sung Soho dengan pedangnya. Dengan sekali tebas, Sung Soho langsung terpental, dengan luka yang cukup serius. Saat itu, sebuah retakan dimensi muncul. Meski Sung Soho berusaha tetap sadar, tapi level kelelahannya sudah mencapai 99. Saat Sung Soho jatuh tidak sadarkan diri, sebuah bayangan hitam muncul melesat di hadapan Sung Soho. Di tengah-tengah penghujung kesadarannya, dia melihat seekor semut. Semut itu menyembuhkan luka Sung Soho. Wuhui, Beru is back, let's go! Wuhu! Beru menatap si rank Awakened Mistburn itu dan berkata, kalau dia hama rendahan yang berani melukai monarch muda. Beru langsung menyerang mereka semua, bukan hanya yang sedang dihadapi Sung Soho, tapi semua monster Mistburn yang ada di lokasi itu. Beru mencincang habis semuanya karena berani melukai monarch mudanya. Beru berlutut di hadapan Sung Soho yang tak sadarkan diri. Lama tidak bertemu, monarch muda. Oh my god, Beru, monarch muda, let's go, let's go! I'm so excited. Ingatan masa kecil Sung Soho, dia menggambar para Shadow Army saat Beru muncul dan bertanya apakah dia menggambarnya dengan wajah yang penuh haru. Saat Sung Soho terbangun, dia sudah ada di rumah sakit. Seseorang menelponnya dan bertanya bagaimana kondisinya. Kalau ngelihat dari riuhnya mah, ini kayaknya sih si Yo Junho nggak sih? Saat itu dia ingat bagaimana dia bisa selamat padahal dia ditebas oleh Mistburn saat sebuah suara mengejutkannya. Itu karena saya, Beru, sudah menyingkirkan sampah-sampah itu. Beru muncul dan menyapa Sung Soho dengan wajah yang penuh haru mengatakan Sung Soho sudah tumbuh menjadi sangat baik dan dia tidak bisa menahan perasaannya. Saat itu seperti sebuah banjir yang memenuhi pikiran Sung Soho, semua ingatan masa kecilnya bersama Beru mulai bermunculan. Beru mengatakan dia melintasi dimensi untuk bertemu dengan monarch kecil. Sementara Sung Soho dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Sung Soho bertanya dari apa yang dia ingat, Beru tidak sekecil sekarang. Beru menjelaskan itu karena dia mengkonsumsi banyak mana untuk melintasi dimensi. Biasanya dia terlihat gagah dan menyeramkan. Oh iyalah, Beru menyeramkan, oh my god, my adorable semut. Tapi saat ini statusnya hanyalah level 1 private grade. Sung Soho juga mengatakan kondisinya terasa lebih baik. Itu juga karena Beru. Meskipun terlihat seperti ini, Beru merupakan healer yang cukup mumpuni. Tujuan Beru menemui Sung Soho adalah untuk membuka segelnya. Tapi rupanya Sung Soho berhasil membukanya sendiri. Saat mendengar itu, Sung Soho bertanya apakah segel yang dimaksud berkaitan dengan mimpinya.
Tapi Beru menjelaskan apa yang dialami Sung Soho bukanlah mimpi dan Sung Soho mengalami itu semua. Dan dia lebih kuat daripada saat dulu dia melawan Beru. Meskipun Monarch Agung Sung Jinwoo menyegel kekuatan Sung Soho agar dia bisa hidup normal. Mendengar itu, Sung Soho yakin kalau Beru memang ada hubungannya dengan ayahnya yang meninggalkan rumah. Beru menjelaskan kalau Sung Jinwoo bukan meninggalkan rumah, tapi dia pergi ke outer space dan sedang berperang melawan penjajah yang berusaha mengambil alih bumi dari Itarim Other Gods. Para Itarim mengirim apostel mereka untuk menginvasi bumi. Selama perjalanannya menemui Sung Soho, Beru juga banyak menghabisi musuh. Fakta bahwa monster dan Geth muncul juga pasti dipengaruhi oleh perang itu. Sung Soho juga bertanya bagaimana dengan ibunya. Apakah dia juga pergi ke outer space bersama ayahnya? Mendengar itu, Beru sangat terkejut karena Hein menghilang. Dia yakin ini pasti perbuatan Itarim. Apostel dari Itarim pasti memasang jebakan dan membawa Hein. Mendengarnya, Sung Soho merasa sedih. Bertanya apakah itu berarti orang tuanya tidak akan bisa kembali. Beru mengatakan apakah Sung Soho ingin bertemu orang tuanya. Kalau iya, hanya ada satu cara. Monarch Agung belum bisa kembali karena peperangan. Tetapi Sung Soho bisa mencari dan menyelamatkan Hein setelah bertambah kuat. Beru memberikan Shadow Dungeon Key pada Sung Soho, tempat untuk dia bisa bertambah kuat. Sung Soho memasukkan kunci itu ke bayangannya. Saat itu sebuah gate terbuka. Maju dan ambillah semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Anda, Monarch kecil. Meskipun Sung Soho masih ragu, tapi demi bisa bertemu orang tuanya dengan bertambah kuat, maka dia akan naik level sejauh yang dia bisa. Saat sebelum Beru melintasi dimensi, terlihat Sung Jinwoo memberinya perintah untuk pergi ke bumi dan membuka segel Sung Soho. Karena dia yakin kalau invasi Itarim sudah menyebar di bumi. Kembalikan kekuatan dan ingatan Sung Soho dan lindungi bumi. Sisanya aku izinkan untuk bertindak sesuai pertimbanganmu, berdasarkan situasinya. Itu adalah perintah yang Sung Jinwoo berikan pada Beru. Apapun yang terjadi, Beru akan selalu berada di sisi Monarch kecil dan menyaksikan perkembangannya. Ini adalah tempat orang mati, di mana tidak ada yang bisa keluar tanpa izin sang master. Ini adalah Shadow Dungeon. Tempat itu terlihat lebih seperti kota mati daripada dungeon. Meskipun begitu, entah kenapa Sung Soho merasa tidak asing dengan tempat itu. Saat itu, sebuah quest muncul, di mana dia harus bertahan hidup sesuai waktu yang ditentukan. Dan penghuni Shadow Dungeon tidak akan menerima dia yang lemah sebagai master dari tempat itu. Saat itu, Beru memperingatkan untuk tetap waspada, karena waktu penuh penderitaan akan datang. Dari arah lain, terlihat seekor goblin yang siap menyerang. Sung Soho berhasil menghindar, dan dia melihat nama di atas kepala goblin itu, Scout Goblin, yang berarti ada lebih banyak goblin di sekitar mereka. Sung Soho langsung menyerang goblin itu dengan maksud agar si goblin tidak sempat memanggil bantuan. Sung Soho berhasil mengalahkan goblin itu dengan mudah. Tapi ternyata ada goblin lain yang sudah terlanjur memanggil bantuan. Banyak, bahkan sangat banyak goblin yang berkumpul. Sung Soho bertanya apakah Beru akan membantunya. Tapi Beru mengatakan mananya tidak akan cukup, jadi dia harus menghemat. Dan kalau Beru ikut campur, maka experience yang didapatkan Sung Soho akan berkurang. Setelah menyadari situasinya, Sung Soho tidak gentar dan mulai menghajar para goblin. Dia menyesuaikan gaya bertarungnya dengan musuh yang dia hadapi. Beru memperhatikan itu, kemampuan analisa Sung Soho sangat baik. Bahkan saat dari masih kecil, Sung Soho sudah memiliki kemampuan ruler authority. Saat Sung Soho teralihkan dengan notifikasi kenaikan level, seekor goblin berhasil mendaratkan serangannya. Tapi itu justru semakin menyadarkan Sung Soho, ini lebih baik daripada saat dia tidak bisa melakukan apapun. Sung Soho terus menerjang dan melawan para goblin sampai habis tak tersisa. Sementara Beru menyoraki dengan bersemangat membuat Sung Soho kesal karena Beru benar-benar tidak membantunya sama sekali. Sung Soho mulai memeriksa hadiah apa yang dia terima. Itu adalah Runestone Shadow Extraction. Beru yang mendengarnya merasa bersemangat karena itu mengingatkannya pada Sung Jinwoo. Sung Soho juga memeriksa luka yang sebelumnya, tapi luka itu juga sudah menghilang. Sung Soho merasa dia seperti seorang cheater dalam game. Tapi Beru menjelaskan kalau sistem ini digunakan sesuai yang dulu digunakan oleh Monarch. Ini adalah support system yang didesain untuk memastikan keselamatan Monarch kecil.
Beru yang menyaksikan Sung Soho kembali merasa bersemangat. Gila, Beru adalah kita semua saat menyaksikan ini anjir. Sung Soho menjulurkan tangannya dan berkata, "Arise." Setelah berhasil mempelajari Shadow Extraction, Sung Soho langsung nyoba buat bangkitin para goblin yang berhasil dia kalahkan sebelumnya. Karena mana yang dia punya masih lemah, Sung Soho cuma bisa ngebangkitin 3 goblin level 1 common rank. Ternyata kekuatannya nggak sekeren yang Sung Soho kira. Meskipun Beru dengan cepat ngejelasin kalau hasil dari Shadow Extraction bikin makhluk yang dibangkitin jadi lebih kecil dan lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Apa bener mereka juga bakal hilang dalam 1 hari? Yang buru-buru dibantah sama Beru kalau itu nggak mungkin selama Sung Soho punya Shadow Storage. Tapi sayangnya Sung Soho belum punya itu. Beru ngejelasin kemungkinan hal itu dipengaruhi sama stat intelligence dan levelnya Sung Soho. Karena sebenarnya skill Shadow Extraction ini sangat amat berguna. Setelah menyelesaikan urusannya di Shadow Dungeon, Sung Soho nanya gimana caranya dia bisa keluar dari situ. Dan Sung Soho bisa keluar kapan aja selama dia punya kunci Shadow Dungeon. Setelah keluar, Sung Soho yang udah 2 hari nggak makan langsung melahap habis makanannya. Sembari ngedengerin Beru ngejelasin apa aja yang harus dia lakukan sebagai monarch muda. 1. Lindungi bumi dari monster outer space, yang berarti Sung Soho harus masuk ke dungeon dan berburu monster supaya dia bisa naik level dan bertambah kuat. Kedua, Sung Soho harus nyelamatin Hein, gimana pun caranya. Dia bisa nyari petunjuk sembari berburu monster outer space atau monster di dungeon. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah ngembaliin kekuatan Beru. Caranya, monster yang dihabisin Sung Soho bakal Beru makan untuk nyerap magic dan pengetahuan mereka. Meskipun kurang efisien, tapi ini satu-satunya cara karena kondisi Beru yang terlalu jauh dari Shadow Monarch. Ngedenger itu, Sung Soho ngajak Beru buat bersiap. Tapi sebelum itu, Beru ngingetin Sung Soho untuk masuk ke dungeon, dia harus dapat lisensi hunter dulu. Selama perjalanan, Sung Soho yakin seenggaknya dengan kekuatannya dia pasti dapat rank S. Meskipun ternyata level yang dia dapat cuma E karena level magicnya yang rendah. Anak sama bapak sama-sama E, tapi kalau udah bahas power kagak ada lawan dah. Dapat kenyataan kalau dia cuma level E bikin Sung Soho ngerasa ragu apa dia bisa buat ngelindungin bumi. Dan Beru yang nyoba buat ngehibur Sung Soho bilang kalau seenggaknya dia bisa naik level. Dan karena dia cuma fokus buat naikin stat kekuatan, wajar aja kalau stat magicnya rendah. Satu lagi dilema Sung Soho adalah jarang banget grup raid yang butuh hunter rank E. Tapi tiba-tiba dia keingat kalau raid sendiri dibagi beberapa divisi. Mulai dari Strike Squad yang ngelakuin raid, Howling Team yang ngumpulin bangkai monster di belakang, dan Mining Team yang nge-extract dungeon. Selain 2 tim yang disebutin, Mining Team masih nerima hunter rank E. Jadi seenggaknya Sung Soho masih bisa masuk dungeon meskipun sebagai kuli. Di dalam dungeon, Sung Soho fokus buat manen batu mana. Untungnya dia punya kenalan. Ingat nggak Asdos di episode awal? Yang ngebantuin dia buat bisa ikutan raid. Tiba-tiba si Asdos minta maaf karena kejadian sebelumnya dia cabut gitu aja pas ada bahaya. Padahal dia seorang hunter meskipun cuma rank E. Tapi Sung Soho nggak nanggepin gimana-gimana karena dia paham kalau rank E nggak jauh beda sama orang biasa. Dan menurut asosiasi hunter, kalau ada bahaya, rank E disarankan buat lari alias kabur. Karena ya nggak bakal ngebantu juga. Ngedenger kalau Sung Soho cuma rank E, Teh Alim kaget. Karena dia yakin sebelumnya dia ngelihat Sung Soho ngelawan Beast Monster sendirian. Ya mengejutkan juga seorang hunter rank E bisa ngelawan Beast Monster dan kembali dengan selamat. Bener, monarch muda emang luar biasa. Betapa kagetnya Teh Alim pas nengok kalau yang ngomong di sebelahnya adalah kepala Beru tanpa badan. Untung kagak ada jeroannya, bener disangka kuyang si Beru. Sung Soho nggak terlalu merhatiin reaksi Teh Alim dan nanya, kenapa Beru ada di sini? Monarch kecil sekarang masih selemah larva semut, jadi aku nggak tenang kalau aku nggak ikut mantau. Teh Alim yang ngelihat interaksi Beru dan Sung Soho langsung nanya, apa kamu seorang summoner? Kebanyakan hunter rank E nggak punya skill, kamu beruntung. Ngomong-ngomong, aku juga punya skill running. Wah, pantas jago kabur. Wah, si Sung Soho, mulutnya lemes banget anjir meski cuma canda. Sementara itu, di tempat lain, para hunter divisi raid lagi ngebantai Steelfang Lycan. Di sini disebutnya Wolf Beast Monster. Saat tiba-tiba seorang dari mereka nemuin reruntuhan altar. Dan di tengah-tengahnya ada sebuah pedang. Salah seorang dari mereka yang kesenangan nemuin harta karun nyoba buat ngambil pedangnya sendiri. Meskipun udah coba buat ditahan sama anggota lainnya,
Tapi keserakahannya nggak bisa dibendung. Pada saat orang itu nyentuh pedangnya, dia ngerasain sensasi yang mengerikan. Tanpa rekan-rekannya sadar kalau orang itu udah dikuasai oleh ego si pedang alias kerasukan cuy. Tanpa basa-basi, si Kim Yong Jun ini langsung habisin rekan-rekannya. Rupanya, pedang yang dipegang Kim Yong Jun adalah Beast Monarch Sword. Berada dalam pengaruh Beast Monarch Sword, Kim Yong Jun ngebantai semuanya tanpa terkecuali. Sementara di tempat Sung Soho nguli, dia ngesummon goblin yang sebelumnya dia dapet buat ikutan bantuin dia nguli juga. Yang lain cuma bisa ngeliat sambil speechless. Sung Soho juga minta Beru buat makan Magic Stone yang kebuang biar gak mubazir. Sekalian dia bisa mulihin kekuatannya juga. Pas lagi asik mukbang Magic Stone, baru ngerasain kehadiran sosok Monarch di dungeon itu dan cepet-cepet ngasih tahu Sung Soho buat waspada. Mendengar kata Monarch, Sung Soho langsung nanya, apakah itu bapaknya yang udah comeback? Yang langsung dibantah sama Beru. Kalau itu Sung Jinwoo sang Monarch, kekuatan Beru udah pasti langsung kembali. Jadi itu nggak mungkin. Saat itu juga beberapa miners ngerasain sesuatu yang mendekat, yang rupanya itu adalah Magic Beast. Mandornya langsung nyuruh para miners buat cabut nyelamatin diri. Saat salah satu miners hampir diserang, Sung Soho dengan sigap nyelamatin dia dan nyuruh buat ikutan kabur sama yang lain. Saat Sung Soho sadar kalau Teh Ali masih berdiri di belakangnya dan mau ngebantuin Sung Soho, padahal Sung Soho udah nyuruh dia buat kabur. Tanpa banyak kecot, Sung Soho langsung ngesummon para goblin, jaga-jaga buat bantuin dia. Sung Soho langsung nyerang mereka dan gak pakai susah. Satu Steel Fang jatuh dan langsung Sung Soho summon. Steel Fang yang udah jadi shadow army-nya Sung Soho langsung ikut nyerang Steel Fang lainnya. Satu persatu dibantai dan dibangkitkan hingga semua goblin tergantikan dengan Steel Fang Likan. Teh Alim yang lihat itu langsung nanya, kok bisa rank Sung Soho cuman padahal dia squad ini? Apa itu artinya dia fake ranker yang sengaja bohong soal ranknya? Saat Teh Ali masih menebak-nebak, Sung Soho nerima notif kalau dia dapat quest baru, yaitu buat ngalahin musuh yang jumlahnya cuma satu. Saat itu, Sung Soho ngerasain kedatangan seseorang. Teh Alim yang nggak tahu apa-apa, nyamperin orang yang baru datang itu karena dikiranya itu adalah hunter yang baru kembali dari raid. Saat tiba-tiba dia diserang. Untungnya Sung Soho langsung gercep nyelamatin. Kalau enggak, udah ngegelundung tuh palanya. Sung Soho langsung nyuruh shadow army-nya buat ngalihin perhatian saat dia nyelamatin Teh Alim ke tempat aman. Nama yang muncul di atas kepala hunter itu adalah Beast Likan Possess. Namanya berwarna merah pekat yang artinya dia sangat kuat. Energinya terlalu lemah buat seorang monarch, tapi bukan berarti dia lawan yang mudah. Saat Sung Soho ngedenger itu, dia langsung ngeluarin semua senjata yang ada di inventorinya. Buat ngelawan Beast Likan ini, aku akan mengalahkan si Rednam ini dan jadi kuat lebih cepat. Beru merhatiin tekad Sung Soho yang sangat mirip dengan sang monarch Sung Jinwoo dulu. Wujud aslinya adalah pedang. Jika tangannya dipisahkan dari tubuhnya, dia tidak akan bisa bergerak lagi. Meski sebelumnya para shadow army Sung Soho sudah ditebas, tapi mereka tetap bisa kembali dibangkitkan selama mananya cukup. Dan selain Sung Soho sendiri yang membatalkan pembangkitan mereka, maka mereka akan bisa terus ada. Meski begitu, shadow army Sung Soho lagi-lagi ditebas yang bikin Sung Soho kesel sendiri. Kenapa tetap lemah? Yang langsung dibantah oleh Beru kalau itu karena mana Sung Soho yang masih sedikit. Hama lemah sepertimu kenapa bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch? Berani-beraninya bilang darah daging sang Monarch dengan sebutan hama. Mendengar itu, Beast Likan langsung nyerang Sung Soho dengan ganas. Karena rupanya Sung Soho adalah keturunan dari musuh Fang Monarch, tuannya Beast Likan. Sung Soho menggunakan kekuatan ruler authority-nya untuk menggerakkan senjata dan langsung mengarahkannya pada Beast Likan. Tetapi senjata Goblin bukanlah tandingan Beast Sword dan dengan mudah dihancurkan. Sung Soho memikirkan bagaimana caranya menyerang kalau seperti ini. Terkena satu pukulan saja bisa habis. Sung Soho ingat kalau di dalam tower dia biasa menggunakan tinjunya untuk bertarung. Andai saja dia punya sarung tinju seperti yang dulu. Saat tiba-tiba Sung Soho ingat penjelasan Beru kalau Shadow Army adalah wujud astral. Dan selama Sung Soho punya mana, mereka tetap akan bisa memulihkan diri. Sung Soho langsung mendapatkan ide dan membangkitkan kembali Shadow Army Steel Fang-nya. Sung Soho langsung mengubah bentuk Steel Fang Likan menjadi sebuah gauntlet. Sung Soho langsung menyerang balik dengan tinjunya. Beru yang memperhatikan dari jauh menjadi semakin kagum.
tentang bagaimana Sung Soho bisa berpikir untuk mengubah Shadow Army menjadi senjata, padahal dia belum lama ini mendapatkan skill itu. Sung Soho melayangkan tinjunya dan berhasil merobohkan bislikan dan langsung memotong lengannya. Oh rajaku, Monarch muda memang benar-benar orang yang sangat berbakat. Sung Soho kemudian nyoba buat ngambil sword Rakan Feng. Di saat kamu memegangku, kerakusanmu akan menelanmu sepenuhnya. Tapi, gak ada yang terjadi. Si sword Rakan Feng pun kebingungan. Dikiranya Sung Soho ini rakus kayak pejabat negara Konoha kali ya? Sampai uang gaji dipotong pemerintah buat cicilan rumah. Sung Soho mulai mengayunkan sword tersebut untuk mencoba kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan penghancurnya sangat luar biasa. Tapi baru sekali pakai sudah menyedot banyak banget mana. Sementara itu, Teh Alim baru aja kebangun dari pingsannya dan langsung dikejutkan dengan penampakan Sung Soho dan seseorang yang tergeletak dengan tangan yang sudah terpotong. Setelah nganterin mereka berdua keluar dari dungeon, Sung Soho masuk lagi buat ngecek apa ada yang selamat di dalam dungeon itu. Sung Soho kembali menghajar para monster Steel Fang Likan dengan kedua gauntletnya yang dibantu dengan sword Rakan Feng. Tapi Sung Soho kesel dan ngomel karena serangan sword tersebut terus menurun. Apa aku terlihat seakan aku akan bekerja sama dengan anak dari Shadow Monarch? Yang langsung diomeli oleh Beru yang bikin mereka jadi adu bacot. Sung Soho cuma bisa diam ngelihat mereka berdua. Awalnya berbicara dengan serangga, sekarang berbicara dengan pedang. Sung Soho masuk ke dalam pusat dari dungeon itu, yang di dalamnya ada altar tempat sword Rakan Feng menancap sebelumnya. Terlihat beberapa hunter yang udah gak bernyawa lagi. Aku hanya membunuh mereka semua yang mengganggu tempat ini. Itu adalah misiku untuk menjaga Sakuntari Monarch Feng. Sung Soho langsung megang pedang itu dan menancapkannya ke tanah. Beru ngejelasin kalau mayat apapun bisa dijadiin pasukan bayangan. Tapi daripada ngejadiin mereka semua yang udah mati jadi Shadow Army, Sung Soho malah ngevakuasi mayat-mayat itu. Sword Rakan Feng yang saat ini tertancap di tanah kembali didatangi Sung Soho. Jika melindungi tempat ini adalah tugasmu, lalu bukankah tindakan bodoh jika bermusuhan dengan ayahku? Sung Soho ngejelasin kalau tujuannya adalah pengen ngeliat ayah dan ibunya balik. Makanya dia bakal terus nyari kekuatan gak peduli apapun itu. Jika Itari menginvasi bumi, maka tempat ini nggak akan bertahan dari kekacauan. Makanya Sung Soho ngajak Rakan Feng untuk bekerja sama. Sung Soho kemudian nyabut sword Rakan Feng itu. Besoknya, berita tentang seorang hunter rank E yang menyelamatkan hunter lainnya dalam dungeon seorang diri mulai tersebar di berbagai berita. Beberapa guild besar mulai mencoba untuk merekrut Sung Soho. Tapi semuanya dia tolak. Ditolak sama hunter rank E anjir. Alasan dia nolak semua guild itu karena itu cuma bakal ngalangin perkembangan Sung Soho yang punya sistem leveling. Sung Soho ngeliat Rakan Feng yang di sebelahnya. Flashback sebelum Sung Soho mencabut Rakan Feng dari Sakuntari sebelumnya. Atas ajakan kerjasama dari Sung Soho, Sword Rakan Feng mengajukan satu syarat. Bawakan aku Sakuntari yang berbeda dari Monarch Feng. Setelah Mimin coba cari tahu apa itu Sakuntari, bisa didefinisikan kalau Sakuntari itu adalah tempat suci. Sung Soho nanya apa dia tahu cara pergi ke Sakuntari. Jika itu Sakuntari Monarch Feng, aku bisa menemukan lokasinya mau sejauh apapun itu. Widih, canggih bener, ngalang-ngalain GPS nih pedang. Dan sebelum mulai misi barunya, Sung Soho nggak lupa ngabarin pamannya. Contoh anak baik nih. Misi dimulai. Sung Soho, Beru, dan juga Rakan Feng nyampe di sebuah bukit yang di dindingnya dipenuhi kawat berduri. Tempat itu ternyata udah dimiliki oleh guild Hyena yang terkenal seperti gangster. Tanpa babi bu, Sung Soho langsung hancurin CCTV yang ada di sana dan menerobos masuk. Para monster mulai berdatangan nyerang mereka. Sung Soho pakai sword Feng Rakan buat ngebantai monster yang datang. Dengan tinju dan ruler authority yang nerbangin Feng Rakan buat nebas semua musuh. Lalu diakhiri dengan Shadow Extraction untuk ngubah Shadow Army. Beru yang dari tadi jadi pengamat pertarungan lagi-lagi terkesima dengan gaya bertarung dari Sung Soho. Berbagai macam Magic Beast sudah berubah menjadi Shadow Army-nya Sung Soho. Tapi dengan levelnya saat ini, Sung Soho cuma bisa ngumpulin 5 Shadow Army. Ini mah kagak ada apa-apanya dibandingin sama jutaan pasukan milik sang Monarch. Beru yang ngomong kayak gitu langsung dijitak sama Sung Soho. Setelah nyampe, ternyata ada beberapa orang yang ngejaga tempat itu. Terlihat sebuah mobil yang baru tiba dan ngebawa beberapa orang seperti tawanan. Beru ngingetin Sung Soho buat nggak bertindak gegabah. Tapi pas Beru nengok, Sung Soho udah nggak ada. Beru ngerti sifat Sung Soho itu, apalagi ayahnya adalah seorang detektif kejahatan dan kakeknya adalah seorang pemadam kebakaran legendaris.
Dan Sung Soho tumbuh dengan ngeliat mereka. Sung Soho langsung ngehajar orang-orang dari Guild Hyena itu. Dengan indahnya, kaki Sung Soho langsung mendarat di muka anggota Guild Hyena. Sementara Beru Squad cuma bisa speechless ngadepin kelakuan Monarch mudanya. Begitu juga para anggota Guild Hyena yang lain. Pas salah satu dari mereka marah-marah, Sung Soho baru sadar kalau identitasnya bisa aja kebongkar. Untungnya Sung Soho ingat kalau dia bisa memanipulasi bentuk dari Shadow Army sesuai keinginannya. Jadi dia memutuskan buat pakai topeng dari Shadow Army. Mereka langsung nyerang Sung Soho dengan brutal. Tapi tentu aja, kalau dibandingin sama Sung Soho yang kekuatannya bisa meningkat, mereka bukan lawan yang terlalu berat. Gak pakai lama, bakbuk-bakbuk langsung pada tumbang. Beru yang nonton dalam mode kuyangnya lagi-lagi kagum sama peningkatan kekuatan Sung Soho yang bisa di-KT dengan mudah ngalahin para hunter di rank. Setelah ngikat mereka, Sung Soho langsung ngebebasin para Sandra dan nyuruh mereka buat cepetan cabut dari situ. Setelah mereka pergi, Saudara Kanfeng ngasih tahu Sung Soho kalau dia bisa ngerasain ada sesuatu di dalam salah satu gudang penyimpanan itu. Pas dibuka, ternyata isinya ada peralatan suntik dan semacam kandang. Di dalamnya ada makhluk kecil dengan kondisi yang memprihatinkan. Awalnya Sung Soho mikir kalau itu adalah anjing percobaan, sampai Saudara Kanfeng ngoreksi Sung Soho kalau itu bukan anjing, itu adalah serigala, keturunan Monarch of Feng, King of Beasts. Saudara Kanfeng juga ngejelasin kalau setelah kalah dari Shadow Monarch, Monarch Feng ngasih keturunannya ke salah seorang bawahannya. Sung Soho cuma bisa meluk anak serigala itu. Beru juga bilang kalau dia bisa ngerasain aura Beast Monarch meskipun lemah. Dan kalau dia ditinggalin gitu aja di sini, maka dia bakal mati. Saat tiba-tiba ada seseorang yang mengejutkan mereka. Karena semuanya pingsan di luar, aku kira pelakunya beberapa orang. Ternyata cuma satu. Ngedenger itu, Sung Soho langsung ngeliat siapa yang datang dan rupanya itu adalah Beast Monster. Saudara Kanfeng langsung ngenalin siapa Beast Monster itu. Broky, kau masih hidup? Saudara Kanfeng ngejelasin kalau dia adalah monster penjaga yang diceritain sebelumnya. Saudara Kanfeng ngingetin kalau tugas Broky adalah buat ngejaga keturunan Monarch Feng. Tapi kenapa kondisinya bisa sampai separah ini? Tapi bukannya ngejawab, si Broky ini malah langsung nerjang Sung Soho buat ngambil barangnya yang dipegang Sung Soho, alias bayi serigala. Dalam sekejap, Broky dapat ngambil kembali bayi serigala itu dan langsung ngehantam Sung Soho sampai terpental jauh. Meski merasa kesakitan, Sung Soho masih bisa tetap berdiri. Beru juga bilang kalau saat dia sampai di tempat itu, dia bisa ngerasain energi yang meskipun lemah, tapi masih berasa kalau itu adalah energi Itarim. Dan itu berasal dari Beast Monster itu. Sementara Saudara Kanfeng nyoba buat nyadarin Broky dengan ceramah tilawahnya. Tapi si Broky yang udah sesat bilang kalau yang kuat yang bertahan, dan yang lemah bergantung sama yang kuat. Alasan si Broky masih ngebiarin nih bayi serigala hidup adalah karena dia keturunan Monarch. Jadi dia merupakan nutrisi yang baik buat pertumbuhan si Broky. Ngedenger itu bikin Saudara Kanfeng murka dan dia bersumpah bakal ngalahin si Broky. Tapi malah diledek kalau Saudara Kanfeng bahkan gak bisa bergerak tanpa adanya orang lain. Belum beres kalimat si Broky ini, sebuah senjata melesat melukain tangan besar itu dan ngejatuhin bayi serigala yang dia pegang. Sementara si bayi diselamatin sama Beru. Sung Soho yang tahu kalau Saudara Kanfeng juga pengen ngabisin Beast Monster bilang kalau ini adalah aliansi pertama Shadow dan Feng. Broky yang sepertinya emang kesurupan ini ngeluarin cahaya aneh dari sebelah matanya dan quest baru pun muncul, Hunt the Hyena. Sung Soho sekarang tahu kenapa guild mereka namanya Hyena dan bisa-bisanya Beast Monster bikin guild sembari nyulik orang-orang. Saat itu, orang-orang dari Guild Hyena yang sebelumnya diikat sama Sung Soho pada sadar dan minta tolong Broky buat ngebebasin mereka. Tapi bukannya diselamatin, si Broky malah mukbang anggota guildnya sendiri. Sung Soho yang ngeliat itu langsung nyerang Broky, tapi berhasil ditangkis. Serangan demi serangan terus dilakukan Broky, sementara Sung Soho cuma bisa menghindar tanpa bisa melancarkan serangan balik. Ketika si Broky ngerasa kalau Sung Soho kagak ada apa-apanya, sebuah pedang melesat dan nusuk Broky di bagian punggungnya sampai tembus ke dada. Gak cukup sampai di situ, Sung Soho ngegunain skill authority-nya buat ngerotate pedang yang udah nancep di punggung si Broky itu. Saudara Kanfeng nanya, kenapa Broky bisa-bisanya jadi kayak gini? Padahal dulu dia sangat setia dan menghormati Beast Monarch. Ngedenger itu, tiba-tiba ingatan Broky kembali mengingat Beast Monarch tentang dia yang menghormati tuannya. Saat
saat tiba-tiba cahaya di matanya bertingkah lagi, seakan-akan kesurupan janda goyang, kekuatan Broky meningkat dengan pesat dan berhasil matahin Sodrakan Feng. Ngelihat itu, Sung Soho kehilangan fokus, tiba-tiba mendapat pukulan telak di perutnya. Sakitnya seakan semua tulang di tubuh Sung Soho patah semua. Tapi Sung Soho ingat kalau mungkin aja saat ini ayahnya juga sedang berjuang melawan musuh yang jauh lebih kuat untuk melindungi bumi. Dengan tekadnya itu, Sung Soho kembali berdiri tegak dan bikin Shadow Gauntlet untuk memberikan serangan balasan. Ngelihat pertarungan yang semakin sengit, Beru yang dalam mode kuyangnya itu cuma bisa khawatir karena dengan kondisinya saat ini, dia nggak bisa ngebantu sama sekali. Sodrakan Feng yang setengah hancur dipenuhi dengan keputusasaan. Sampai dia ngelihat bayi serigala yang mencoba buat bangkit padahal kondisinya sangat lemah. Ngelihat itu, Sodrakan Feng sadar kalau bayi serigala juga pengen ngebantu Sung Soho. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri dan menyalurkan kekuatannya pada keturunan Beast Monarch itu. Pada saat yang sama, Sung Soho udah kewalahan ngelawan si Broky. Pada saat-saat terakhir sebelum Broky ngabisin Sung Soho, tiba-tiba Broky diserang keturunan Beast Monarch yang udah dapet infus kekuatan dari Sodrakan Feng. Gigitannya bahkan ninggalin luka yang cukup dalam. Keturunan Rakan Feng itu berdiri di depan Sung Soho dan nunjukin kalau dia juga akan ikut ngebantu pertempuran. Sistem juga nanya, apakah Sung Soho mau ngejadiin keturunan Beast Monarch sebagai rekan. Yang langsung disetujuin sama Sung Soho. Tiba-tiba, Sung Soho bisa ngeliat ingatan dari keturunan Beast Monarch itu. Saat dia dan Broky masih baik-baik aja sebelumnya. Broky juga bilang kalau dia berharap untuk serigala kecil ini jadi kuat. Tapi masa damai mereka nggak berlangsung lama saat sekelompok orang berhasil ngalahin Broky. Terdapat lingkaran bercahaya di atas kepala mereka dan salah satu dari mereka menggendong seorang bayi. Bayi itu bilang kalau Broky adalah salah satu bahan yang dia inginkan dan dia bakal berguna buat rencananya. Saat itu, seseorang dari mereka masukin sesuatu seperti kristal berwarna kuning ke dalam mata Broky. Seketika, Broky berteriak kesakitan. Setelah itu, Broky diberikan tugas untuk menangkap manusia hidup-hidup dan kemudian dipersembahkan kepada mereka. Dan benda yang dimasukkan ke mata Broky juga bikin dia jadi lebih kuat. Saat itu, keturunan Beast Monarch cuma bisa nangis ngeliat Broky yang udah berubah jadi makhluk buas yang haus akan kekuatan. Setelah ngelihatan ingatan Feng Descendant, Sung Soho sadar kalau dia nggak ingin balas dendam, tapi dia cuma pengen ngehentiin kegilaan Broky. Tapi dengan kondisinya sekarang, kekuatannya belum cukup. Saat tiba-tiba, quest baru muncul untuk Sung Soho. Menemukan semua keturunan Monarch dan ngejadiin mereka rekan. Setelah itu, energi misterius muncul di tubuh mereka berdua. Cahaya yang menyilaukan mengagetkan Broky dan juga Beru yang ada di sana. Melihat itu, Broky nggak tinggal diam dan langsung lancarin serangan ke arah Sung Soho. Kekuatan penghancur yang luar biasa itu berhasil ditahan oleh Sung Soho hanya dengan satu tangan. Dan penampilan baru Sung Soho pun terlihat dengan tanda di dahinya dan rambutnya yang berwarna putih, juga armor di bagian tangannya. Perubahan itu juga memakan 1 mana per detik. Dan tiap kali Sung Soho pakai skill Bone Possession ini, semua indera dan kekuatan fisiknya juga diperkuat selayaknya hewan buas. Sung Soho dengan gampangnya ngehindarin semua serangan Broky lalu melayangkan satu tendangan telak yang ngebuat Broky muntah darah. Broky juga bisa ngerasain kalau saat ini kekuatan Sung Soho jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi Broky juga ningkatin kekuatannya dengan kristal yang ada di matanya itu. Broky yang mananya udah bertambah kembali nyerang Sung Soho. Dia yang ngerasa kalau dia spesies yang lebih kuat nggak mungkin bisa dikalahkan oleh Sung Soho. Pukulannya ngebuat Sung Soho kembali terpental, tapi nggak ngasih efek apa-apa. Saat mereka beradu tinju, Broky sadar kalau kekuatan Sung Soho saat ini udah ngelebihin dia, yang bikin tangan Broky terluka parah. Beru yang ngedenger Broky bahas-bahas spesies langsung berapi-api karena berani-beraninya nih Beast Monster ngerendahin Sung Soho yang jelas-jelas keturunan Shadow Monarch. Ngedenger itu, Broky kaget kalau Sung Soho ternyata anak dari Shadow Monarch, tapi terlambat sudah. Sung Soho ngelancarin serangan terakhirnya yang langsung bikin Broky tumbang dan ngenonaktifin bone skill possession-nya sama Feng Descendant. Di penghujung nafasnya, si Broky terus bilang kalau dia harus lebih kuat dan lebih kuat, sampai batu kuning di matanya itu hancur. Barulah dia sadar alasan kenapa dia harus lebih kuat adalah buat ngelindungin Serakan. Tapi itu semua udah terlambat. Misi selesai dan Sung Soho kembali naik level.
Sung Soho ngejelasin ke si Beru kalau saat sebelum dia ngaktifin bond skill, dia bisa ngeliat ingatan Feng Descendant dan ada hunter yang masuk ke dalam dungeon tempat Brockie dan masukin kristal kuning ke matanya. Apakah mereka itu Itarim? Tapi Beru ngejelasin kalau Itarim paling benci buat bergerak sendiri. Jadi biasanya mereka pakai apostel buat ikut campur. Sung Soho ngerasa kecewa karena nggak dapet informasi mengenai Itarim. Tapi Beru tiba-tiba dapat ide. Kalau aku mengkonsumsi mayat Brockie, maka aku pasti bisa ngelihat ingatannya. Karena si Brockie pasti punya ingatan yang berhubungan sama para apostel Itarim itu. Sekalian ngembaliin magicnya si Beru juga. Sung Soho nyamperin si Feng Descendant dan nanya, apakah dia mau ikut Sung Soho ke satu tempat? Yang langsung dijawab dengan jilatan manja, yang artinya, iya mau bang. Aduh, Sung Soho langsung ngeluarin Shadow Dungeon Key. Di perjalanan, Beru nanya, kenapa kagak pulang aja sih? Tapi Sung Soho ngejelasin kalau dia pengen ngasih tempat tinggal yang layak buat Feng Descendant. Karena Sung Soho dan keturunan Beast Monarch itu udah jadi aliansi. Sung Soho juga ngasih Feng Descendant nama baru karena sistem yang memintanya. Bagaimana kalau Grey? Karena bulunya kan warna abu-abu. Beru ngejek ide penamaan yang diberikan Sung Soho karena sama aja kayak bapaknya. Sementara Feng Descendant yang ngedengernya tertawa setuju. Sung Soho juga ngasih wilayah hutan sebagai wilayah Monarch Beast. Beru, apa yang dimakan sama Grey? Mungkin makhluk hidup atau magical beast. Ngedenger itu, Sung Soho ngerasa lega karena saat ini banyak goblin yang lagi nunggu kesempatan buat nyerang mereka. Nggak pakai babi bu, Grey langsung nyerang para goblin itu dengan buas layaknya penguasa hutan. Sung Soho dan Beru nonton pertarungan itu dari atas pohon. Dia juga nanya soal quest baru yang disuruh ngumpulin keturunan para monarch. Beru juga gak terlalu ngerti karena Sung Jinwoo nggak punya sistem kayak gini. Level up sistem yang sekarang dipakai sama Sung Soho entah gimana udah disetting dan malisnya udah dihilangin. Dulu tujuan sistem adalah ngembangin Sung Jinwoo secara paksa untuk dijadiin wadah Monarch of Shadow yang dibuat oleh arsitek. Dan saat tujuannya terpenuhi, jiwa Sung Jinwoo akan dihancurin. Tapi Sung Jinwoo bertarung melawan sistem itu dan malah jadi Shadow of Monarch itu sendiri. Jadi apa aku dipandu jadi Shadow of Monarch? Enggak, hanya ada satu Monarch di dunia ini. Sistem hanya ngebantu di jalan yang ingin Anda pilih. Ngedenger itu, Sung Soho langsung ngecek status windownya dan di bagian passive skillnya belum terisi skill apapun. Sung Soho juga nanya tentang gimana ingatan Brockie yang baru makan sebelumnya. Apa ada petunjuk tentang Itarim? Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Tapi dia nemu petunjuk tentang manusia yang ngebantu Brockie bikin guild dan kemana orang-orang yang diculik itu dikirim. Guild yang ngebantu mereka adalah Guild Draper. Di tempat lain, tampak seorang bernama Lim Min Sung mendapat panggilan telepon dari Lim Tae Gyung tentang insiden Hyena yang baru-baru ini terjadi dan menyuruhnya untuk nggak meremehkan presiden asosiasi. Ngedenger itu, Lim Min Sung kesel karena ternyata orang yang barusan nelpon dulunya cuma supir dia, tapi sekarang belaga sok karena jadi S-Ranker. Menurut informasi yang mereka dapat, orang yang ngancurin Guild Hyena adalah hunter muda yang menggunakan topeng hitam. Tapi saat ini yang paling penting adalah ini. Lim Min Sung ngeluarin bola kristal berisi serbuk Hunter Awakening Drug Stardust. Grey ngebantai semua goblin yang ada di situ. Dan di saat yang sama, itu juga bikin XP Sung Soho meningkat karena keterikatan mereka. Sung Soho yang lihat itu langsung dapat ide buat nyuruh Grey terus berburu. Lumayan XP gratis ya kan, meskipun ada potongan 50%, tapi tetap lumayan. Nggak lama muncul quest baru untuk daily, Shadow Clearing Dungeon, di mana Sung Soho harus ngabisin 100 goblin, 10 goblin kapten, dan 1 goblin ship per harinya. Dan tentu aja bakal ada hadiah tiap ngebersihin questnya. Beru juga berpendapat kalau sepertinya sistem pengen Sung Soho jadi pemilik Shadow Dungeon. Sung Soho mikir gimana caranya nyari 100 goblin di tempat seluas ini. Sampai dia ingat kalau dia punya horn flute buat manggil pasukan goblin. Dan bener aja, kagak pakai lama, segerombolan goblin mulai berlarian nyerang Sung Soho. Sung Soho langsung nyerang para goblin pakai tangan kosong dengan mudahnya. Tapi tentu aja, kalau goblinnya sebanyak ini mah repot juga. Sung Soho langsung ngebangkitin para goblin yang sebelumnya dia bantai. Sung Soho langsung nerjang mereka semua bareng Grey. Saat jumlah questnya udah terpenuhi, Sung Soho dapat pemberitahuan hadiahnya. Tapi Sung Soho ngerasa ada yang janggal, karena meskipun questnya udah beres, tapi angkanya tetap bertambah. Jadi Sung Soho mutusin buat terus berburu buat ngeliat sampai mana limitnya.
Sung Soho terus berburu sampai jumlahnya 2 kali lipat. Si Grey udah kayak mau sakaratul maut aja itu. Dan ternyata sesuai dugaan Sung Soho kalau ada hidden quest. Sung Soho mutusin buat ngecek apa hadiah dari hidden quest ini. Sung Soho nerima 3 hadiah. Health Restoration, Ability Point plus 3, dan yang ketiga adalah Sung Soho harus milih antara Curse Box atau Blessing Box yang isinya random. Kalau Curse Box isinya adalah apa yang dibutuhkan player dan Blessing Box adalah apa yang diinginkan player. Setelah banyak pertimbangan, Sung Soho milih Curse Box dan yang dia dapat adalah Vulcan Horn, yaitu sebuah gauntlet. Untuk serangannya sendiri, dengan pakai gauntlet ini, physical damage-nya jadi nambah 30%. Pas lagi nyoba gauntletnya, tiba-tiba Sung Soho dapat pemberitahuan kalau companion trust level Grey berubah dari respect jadi fear. Setelah disuruh kerja Odi, si Grey cute juga. Si Beru juga ngingetin kalau Grey bukan makhluk immortal, jadi staminanya terbatas. Ngeliat itu, Sung Soho mutusin buat mereka istirahat. Sekalian Sung Soho keluar dari Shadow Dungeon. Pas keluar dari dungeon, Sung Soho dapat pesan dari Teh Alim yang minta bantuannya. Teh Alim udah nunggu kedatangan Sung Soho. Teh Alim ngasih tahu kalau seharusnya hari ini dia masuk dungeon, tapi semua kolektornya ngilang entah kemana. Mungkin minum-minum di suatu tempat. Sebelum masuk, Teh Alim ngasih Sung Soho baju khusus karena ternyata kerjaan ini lebih beresiko daripada miner. Kalau miner kerjanya cuma malu-malu doang. Nah, kalau kolektor itu ngikutin assault team dan ngumpulin bangkai beast monster. Dan ada resiko kena serang juga. Gak lama datang sekumpulan hunter yang nanya, kenapa tim kolektornya dikit? Dan setelah dijelasin, dia ngasih Teh Alim peringatan. Awas aja kalau sampai kerjaan mereka kagak bener. Teh Alim cuman bisa iya aja, padahal dia bukan pemimpin tim. Tapi ya udahlah. Sung Soho yang merhatiin tim hunter ngeliat kalau mereka terdiri dari 4 orang di rank mage, 5 orang di rank combat, dan seorang si rank healer. Dan orang yang ngomel ke Teh Alim tadi adalah healer dan kayaknya dia adalah pemimpin timnya. Sung Soho ngerasa ada yang aneh di sini tentang Curse Box yang menjanjikan item yang dibutuhin, senjata yang melahap demon, Vulcan Horn yang keluar darinya, Teh Alim yang tiba-tiba minta bantuan, dan dungeon field type yang dimilikin sama Guild Rapper. Apa ini semua cuma kebetulan? Sementara di tempat lain, terlihat seorang manusia yang terbakar api biru dan di sebelahnya berdiri beberapa makhluk seperti Demon Beast. Gila, makin intens aja ini. Deg-degan parah. Keren.